Hai anak-anak. Wah, hari ini Losa Clara mau ajak anak-anak semua pergi menjelajah ke hutan. Tapi sebelum itu, coba anak-anak sebutkan di hutan itu ada apa aja ya? Ada apa? Wah, bener, ada gajah. Ada apa lagi? Ada rusa. Ada harimau. Ada apa lagi ya anak-anak? Ada burung. Lalu satu lagi. Wah, pintar. Ada bebek. Nah, anak-anak, ini kan hari Minggu. Sebelum kita menjelajah hutan, yuk kita sama-sama pergi ke gereja. Katanya ada gereja di puncak sana. Yuk kita berangkat. Waduh, kemana ya ini ya? Kayaknya sudah lewat sini 3 kali deh. Duh, gimana ya? Gimana ya anak-anak? Ada yang tahu jalan ke gereja nggak ya? Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Kita tersesat di sini. Tunggu dulu. Tadi sebelum Losa mau berangkat, ada bapak-bapak tua. Dia memberikan gulungan untuk Losa. Kita buka sama-sama ya. Apa ya ini ya? Wah, anak-anak, ternyata ini adalah peta untuk ke gereja. Sekarang kita ada di hutan. Berarti kita harus mencari sungai, lalu menyeberang, dan kita akan menemukan gerejanya. Ayo, kita cari sungai dan kita ke gereja. Wah, akhirnya kita sampai di gereja, anak-anak. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami, sehingga kami dapat sampai gereja. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita letakkan barang-barangnya dulu ya. Nah, anak-anak, kita tahu kan kalau kasih Tuhan itu luar biasa. Yuk sekarang semuanya semangat, kita bangkit berdiri, kita mau pujikan kasih Yesus manis dan indah. Tutup mata, semuanya ikutin Losa Clara berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu pada setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang di sini punya banyak teman-teman? Wah, ternyata banyak. Yang punya sahabat? Wah, juga banyak. Tapi kita nggak boleh lupa. Ingat, tadi ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dia adalah sahabat kita dimanapun dan kapanpun.
Nah, yuk kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau pujikan Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, he's always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend, he's always there for me. Sekali lagi ya. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, he's always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend, he's always there for me. Nah, anak-anak, karena tadi kita sudah tahu kalau kasih Tuhan luar biasa, Tuhan selalu menyertai kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Sekarang kita mau siapkan amplop persembahannya. Kita masukkan uang dengan rapi ke dalam amplop, lalu kita berikan ke papa atau mama, supaya nanti papa mama bisa memberikannya ke gereja. Nah, sekarang kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita pujikan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya anak-anak. Kita mau pujikan burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kalian sudah memuji nama Tuhan ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan, mata ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kami. Kami boleh memuji nama Tuhan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti apa yang kami dengar dan kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ya, saya mau tanya. Setiap orang kira-kira apa yang dibutuhkan oleh mereka setiap harinya? Ya. Apakah HP,
internet ya, mungkin barangkali mainan. Terus apalagi ya? Oh, setiap orang pasti membutuhkan makan ya. Makan itu sangat penting ya. Tiap pagi, siang, sore, semua orang butuh makan. Kalau kita lapar ya, perut kita lapar ya, kita akan cari makanan. Terus kita akan makan dan kita menjadi kenyang, badan kita menjadi sehat. Kalau tidak mau makan, nanti kita akan sakit ya. Kita kelaparan, perut kita sakit ya. Nah, itu tidak baik ya. Jadi semua orang pasti butuh makan untuk supaya mereka tetap sehat dan kuat ya. Nah, tapi syukur pada Tuhan. Setiap kita membutuhkan makanan, Tuhan kita ada yang kita makan. Ya, kita tidak pernah kelaparan ya, puji Tuhan. Nah, tetapi di Alkitab ada seorang bapak yang tinggal di sebuah kota. Dan kota itu mengalami kelaparan, bencana kelaparan. Artinya apa? Bahwa semua orang yang ingin makan, mereka tidak dapat makan. Karena tidak ada bahan makanan yang bisa mereka makan. Ya, dan bapak ini adalah Bapak Ishak. Kalian ingat siapa Bapak Ishak? Ya, Bapak Ishak itu adalah anaknya Bapak Abraham ya. Dia sekarang sudah besar dan tinggal di sebuah kota. Dan kota ini mengalami bencana kelaparan. Oleh karena itu, dia harus pindah ke kota lain. Ya. Di kota itu Bapak Ishak bekerja dengan tekun. Dia menanam ya, dia jujur ya, dia menanam dan hasilnya berlimpah-limpah. Sampai 100 kali. Banyak sekali ya. 100 kali. Banyak sekali. Jadi Bapak Ishak ini kaya ya. Wah, dia kaya ya. Nah, Bapak Ishak ini selalu disertai oleh Tuhan. Apapun yang dia perbuat dan dia tanam selalu berhasil ya. Tapi sayangnya orang-orang yang di sekitar dia itu tidak suka ya. Wah, kok dia berhasil ya. Lalu Bapak Ishak ini diusir ya, suruh pindah. Nah, Bapak Ishak marah? Oh tidak ya, dia itu pergi ya, dia tidak mau bertengkar. Dia pergi, pindah ke sebuah lembah. Nah, di lembah ini dia kemudian mendirikan kemah ya, dan mulai kegiatannya lagi ya. Terus dia menemukan sebuah sumur, dia cari sumur ya. Karena apa? Orang butuh air ya. Air ini untuk minum, untuk menyiram tanaman, untuk memberi minum binatang-binatang. Nah, sumur itu terus digali ya, digali, tanahnya dalam sekali. Dan terakhir keluar air ya. Airnya banyak, berlimpah-limpah ya. Wah, senang sekali ya. Tetapi sayangnya orang-orang di sekitar situ juga tidak senang ya, tidak suka oleh dengan Bapak Ishak ini. Terus sumurnya ini direbut. Sudah dapat, sulit-sulit cari, direbut. Harusnya orang yang seperti itu apa? Marah ya. Aku yang cari kok situ yang merebut. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ishak tidak marah ya. Dia kemudian cari yang lain, sumur yang lain. Terus digali lagi ya, digali. Tapi karena Tuhan mengasihi Bapak Ishak ya, akhirnya menolong dan sumur ini mengeluarkan air lagi. Airnya berlimpah-limpah banyak sekali ya. Nah, sekali lagi orang-orang yang ada di sekitar situ juga tidak senang ya. Wah, ini orang asing ya, kok berhasil terus ya. Terus lalu direbut lagi sumurnya itu. Kalau kita mungkin sudah marah ya, malu mainan kita direbut aja kita marah ya. Nah, tapi Bapak Ishak ini tidak marah ya. Dia kemudian cari lagi ya, cari lagi sumur. Terus dia itu gali lagi ya. Nah, Tuhan sangat mengasihi Bapak Ishak ini ya. Apapun yang dia lakukan berhasil. Akhirnya yang ketiga ini dia menemukan sumur dan menggali sumur itu. Sehingga
airnya keluar berlimpah-limpah juga. Untuk yang terakhir ini, orang-orang yang ada di situ tidak marah ya, tapi mereka justru menghormati. Karena mereka melihat bahwa penyertaan Tuhan terhadap kehidupan Bapak Ishak ini sungguh luar biasa. Ya, mereka menaruh hormat ya. Justru mereka sekarang dapat hidup berdampingan dengan Bapak Ishak. Mereka hidup damai ya. Karena apa? Bapak Ishak tidak membawa pertengkaran ya, tidak membuat pertengkaran, tetapi dia selalu mengalah dan membawa damai, memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Nah, apa yang selalu kita butuhkan Tuhan pasti sediakan ya. Kalau waktu kita lapar, kita mau makan, ada yang kita makan ya. Kalau kita ini umpamanya kita mau main, ada yang kita buat main ya. Terus apalagi? Kalau kita ini mau pakai pakaian, ada yang kita pakai ya. Tuhan peliharakan kita selalu ya. Jadi kalau kita ada kelebihan, kita harus berbagi dengan sesama kita. Ya, apalagi dengan saudara kita dengan kakak atau adik ya. Kita harus berbagi dengan mereka ya. Jangan terus bertengkar ya. Nah, harus hidup damai. Kalau kita hitung-hitung, Tuhan tuh kasih kita apa ya? Wah, tidak terhitung. Banyak sekali yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah ya. Tuhan selalu peliharakan hidup kita, selalu menjaga kita ya, mengasihi kita ya, dan kita juga harus bisa memberikan dan membagi kasih Tuhan itu kepada orang lain ya. Jadi adik-adik harus belajar bahwa kasih Tuhan begitu besar kepada kita, dan kita juga harus mengasihi sesama kita, membagi apa yang sudah Tuhan berkatkan kepada kita kepada orang lain ya. Nah, adik-adik sekarang mari kita berdoa, kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, mata ditutup, kita akan sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan memberkati kami dan menolong kami di dalam setiap keadaan apapun. Terima kasih Tuhan sudah menjadi Tuhan dan juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.